Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami yang terdiri dari Zuliana Fauzunikmah, Hakimah, dan juga Rizky Ardiawan akan sedikit menjelaskan tentang siklus mesin Rankine. Kita masuk pada prinsip kerja siklus Rankine. Pada setiap komponen siklus Rankine, terdapat proses termodinamika yang bekerja. Proses-proses termodinamika ini akan mengakibatkan perubahan wujud zat, sifat fluida, dan perubahan energi terkait. Secara garis besar, terdapat 4 proses reversibel yang terjadi pada siklus Rankine. Proses 1-2, air memasuki pompa, kemudian dikompresi oleh pompa sehingga meningkatkan tekanan dari fluida kerja. Pada proses 2-3, fluida bertekanan tinggi dari hasil kompresi pada pompa masuk ke dalam boiler. Pada proses 3-4, uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari boiler ini masuk ke dalam turbin uap. Lalu, pada proses 4-1, fluida keluar dari turbin dalam kondisi bertekanan rendah dengan wujud campuran maupun masih dalam kondisi uap. Itulah prinsip kerja siklus Rankine. Setelah melihat grafik dan juga siklus mesin Rankine, kemudian saya akan menjelaskan proses kerja mesin Rankine. Proses 1-2. Pada fase ini, fluida kerja masih berwujud cair atau cair jenuh, sehingga pompa tidak membutuhkan input tenaga yang terlalu besar. Secara ideal, pada proses ini tidak terjadi perubahan entropi. Proses 2-3. Panas boiler didapatkan dari hasil pembakaran dari luar, seperti pembakaran batu bara, solar, maupun reaksi nuklir. Pada proses ini terjadi perubahan wujud fluida dari fase cair menjadi campuran, kemudian menjadi uap jenuh hingga uap lanjut. Proses 3-4. Pada proses ini terjadi proses ekspansi secara isentropik akibat dari pergerakan turbin. Hal ini dikarenakan energi yang tersimpan di dalam uap air telah dikonversi menjadi energi gerak turbin yang menyerap energi dari uap menjadi kerja turbin. Pada proses ini terjadi penurunan tekanan pada fluida. Proses 4-1. Pada proses ini tidak terjadi perubahan tekanan fluida atau isobaris. Fluida ini nantinya akan kembali menuju pompa dan terus berlanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari mesin uap. Yang pertama, air dipompa sehingga tekanan dan temperaturnya naik. Proses ini terjadi pada sistem air pengisi. Selanjutnya, air yang sudah dipompa dipanaskan. Tentunya, ketika dipanaskan, temperaturnya naik mendekati titik didihnya. Proses ini terjadi pada bagian economizer. Setelah air dipanaskan hingga mendidih dan berubah menjadi uap jenuh. Proses ini terjadi di bagian boiler atau biasa disebut dengan pipa pemanas dan drum. Nah, uap jenuh yang dihasilkan dipanaskan kembali sehingga temperatur menjadi naik dan menjadi uap superheat. Proses ini terjadi pada bagian boiler, terutama pada bagian superheater. Uap superheat dari boiler berekspansi sehingga tekanan dan temperaturnya turun. Proses ini terjadi di bagian turbin. Nah, selanjutnya uap yang keluar dari turbin didinginkan sehingga berubah lagi menjadi air. Proses ini terjadi pada bagian kondensor. Nah, kondensorlah ini yang mendinginkan uap dari turbin sehingga menjadi air kembali. Sederhananya seperti itu. Demikianlah sedikit penjelasan dari kelompok kami mengenai siklus mesin Rankine. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.